Surga nggak dikapling-kapling. Ingat itu. Apalagi sampai ada yang berkata, oh kalau kamu setia rumahmu lebih besar. Nggak ada itu, Mbak. Kata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bicara soal panggilan kita yang berbeda. Sebab rumah dia adalah tubuh kita. Betul tidak? Siapa rumahnya? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan? Nah di sini ini, di hidup ini ada rumah. Yaitu panggilan kita masing-masing berbeda-beda ini. Nah kerjakan panggilan itu sebagai rumah. Maka kita akan lebih hebat dari Yesus. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan waktu dia pergi kepada Bapa, dia sediakan tempat tinggal. Yesus berkata, Paulus berkata, kita ini anggota tubuhnya. Dalam rumahnya ada bagian-bagiannya. Ayat terakhir. Bapak itu akan Rosana. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita apa kehendak Bapa. Saya suka sekali menemukan yang cuma satu itu. Supaya kita makin kuat dalam hidup. 1 Timotius 2:4. Ya, maka itu mulai hari ini kalau saudara puasa bukan untuk masalah, bukan untuk cari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan gak usah dipuasain, sudah ditulis di Alkitab. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Kenapa? Itu mencari kehendak Bapa. Kenapa? Iya, mengerti. Tuhan, aku mesti buat apa? Nah, itu loh. Bukan gini, puasa bukan mau cari sekolah anak. Nggak usah dipuasain kalau begitu. Iya, cari aja yang dekat rumah, murah, bagus. Ngapain repot-repot? Juga kalau mau pindah rumah, jangan pakai puasa. Cari yang dekat tram. Iya. Terus ada setannya, rumah itu pasti murah, saudara. Nggak usah pakai doa puasa kalau begitu. Ya, puasa cari apa lagi? Apalagi untuk cari jodoh. Awas itu ya. Puasa tidak boleh untuk cari jodoh. Awas. Tidak boleh puasa. Ya, nggak boleh. Mau. Awas ya. Nggak boleh. Jodoh sudah ada. Ya, jodoh sudah ada. Nggak boleh dipuasain. Sungguh saudara. Apa ya, terbalik gimana? Ya, harus kalau itu karena Tuhan maunya kita bersatu kok. Oke, kita lanjut ini. Jadi kehendak Bapa itu cuma satu. Ya, kehendaknya cuma satu. Oke, saya akan dibaca 1 Timotius 2:4. Ayo, salah seorang silakan. Ayo. Nah, stop dulu. Yang menghendaki supaya apa? Semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Bukan diajak masuk gereja, bukan. Diselamatkan. Supaya untuk ya. Ini kehendak Bapa. Jadi kalau kita puasa, itu puasa, Bapa beri aku hikmat, beri aku ide. Bagaimana supaya orang itu diselamatkan. Bukan doa gini, Tuhan selamatkan orang Sunda, Tuhan selamatkan orang Madura, Tuhan selamatkan orang itu. Itu doa yang salah. Akhirnya kita merintah Tuhan lagi. Iya, orang kita sudah diperintah untuk pergi. Jadi doanya adalah bagaimana orang itu bisa diselamatkan. Aku harus buat apa? Itu yang kita perlu puasa. Kita merebut mereka dari tangan si iblis. Saudara, sudah cukup kasih Bapa untuk kita itu luar biasa. Betul tidak? Cukup. Itu gak perlu dikotbahi lagi. Sudah tahu. Sekarang kita harus bertindak. Bagaimana kita buat sesuatu untuk Bapa di surga yang hatinya belum bisa tenang. Karena pekerjaannya belum selesai di bumi. Kalau saudara nyanyi pujian, mujizat misalnya. Yesus ajaib. Tuhan yang buka pintu. Apa saja. Harusnya begini. Tiap kali kita nyanyi puji-pujian yang menguatkan iman. Harusnya di mulut kita ada tambahan. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana orang lain? Sudah ngalami belum? Berarti nggak maksudnya.
Seringkali kita nyanyi cuma untuk diri sendiri. Kita nikmati Tuhan, terima kasih, Engkau hebat, imanku dikuatkan dengan lagu yang bagus. Cukup, saudara. Bagaimana orang lain? Kita harus mikir orang lain yang belum diselamatkan. Apa yang kita pikir? Ayo, supaya kita betul-betul hidup ini bisa menjadi berkat buat orang. Karena itu kerinduan Bapa di surga buat kita semua. Maka itu apapun juga yang kita buat, mau shopping, mau makan, mau berak, mandi, mau kerja, mau ke gereja, mau apa saja, harus lari ke ayat ini supaya semua orang diselamatkan. Bagaimana? Mikir terus begitu, supaya orang-orang itu diselamatkan. Apa saja, sambil makan, sambil goreng, sambil jalan, sambil apa. Itu bagaimana orang-orang itu siap untuk itu? Harus, tidak bisa tidak. Itu kerinduan Bapa di surga. Kenapa? Bisa. Ya kalau kita sudah di depan mata nggak usah dipuasain lagi. Langsung. Iya. Langsung enggak. Ya kita nggak usah ngomong soal agama. Langsung aja. Kamu perlu apa dalam hidup ini? Dan kalau kita punya kita beri. Kalau kita nggak punya kita tuntun orang itu pada kebenaran. Iya. Itu cara tindakan kita. Karena kita ini terlalu ditipu dengan banyak perkara-perkara rohani dalam hidup. Apa-apa dirohanikan. Lambat. Kita harus lihat fakta saja dalam hidup. Oke? Tuhan memberkati saudara sekalian. Lakukan firman ini. Jadi orang-orang percaya.